Shalom, selamat malam keluarga Gracia, Kaula Muda Gracia lebih tepatnya ya. Di malam hari ini ada Bram yang menemani kalian di program Talk and Trend edisi hari Jumat tanggal 6 Maret 2026. Dan di malam hari ini Bram gak sendirian, Bram gak bakal ngomong sendiri gitu ya. Di malam hari ini ada teman-teman dari SMAK Penabur Cirebon. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Wow, oke. Kita coba ramekan malam hari ini ya. Dan gimana nih kabarnya teman-teman malam hari ini semuanya? Baik. Template gitu ya. Kalau warga Indonesia ini, warga plus 62 ditanyain apa kabar semuanya? Baik. Sebenarnya baik nggak? Nggak tahu. Oke, di malam hari ini kita ada kedatangan siapa saja. Boleh perkenalan dulu kali ya. Dari siapa dulu boleh? Nama, kelas, sama eskul mungkin di sekolah sekarang. Halo semua, aku Justin Karen dari 10.2. Aku juga dari SMA BPK Penabur Cirebon. Ekskul yang aku tekuni sekarang tuh ada Solativa sama Public Speaking. Anak public speaking guys. Oke, halo Karen. Karen ya berarti dipanggil ya. Oke, semuanya 1, 2, 3. Halo Karen. Oke, maaf ya teman-teman, aku mau membangkitkan jiwa-jiwa ekstrovert kalian. Oke, siap. Selanjutnya boleh. Oke. Halo, malam teman-teman semuanya. Nama aku Avril Kelis Karevalin. Aku dari kelas 10.2 juga, sama kayak Karen. Oke. Eskul aku public speaking sama Solativa, sama juga sama Karen. Oke. Apakah yang terakhir sama juga eskulnya? We'll see. Oke, silahkan. Siapa nih yang ada di ujung sana? Halo semuanya, nama saya Michelle dan saya dari kelas X2 dan saya dari SMAK BPK Penabur Cirebon dan ekskul saya juga sama kayak mereka, Solativa dan Public Speaking. Ekskul favorit kah di sekolah? Bisa dibilang. Bisa dibilang. Curiga kayaknya tuh satu kelas Solativa sama Public Speaking. Enggak, oke. Oke, kita bakal membahas sesuatu yang mungkin relate buat sebagian dari teman-teman atau mungkin semuanya, bahkan aku sendiri gitu ya, tentang overthinking sebelum tidur. Gitu. Biasanya tuh kalau misalnya sebelum tidur kalian mikir tentang apa sih hari ini gitu misalkan. Kemarin deh semalam mikirin tentang apa nih kalau boleh tahu overthinkingnya? Apakah tugas belum kelar atau mungkin ulangan yang akan datang? Iya udah ngangguk Kak, betul. boleh sharing dong, semalam mikirin apa sebelum tidur? Kalau aku sendiri tadi malam, jujur aku juga mikirin yang namanya pelajaran gitu. Karena sebentar lagi kan kita mau PAS gitu. Jadi udah kepikiran, apalagi kita kan mau naik kelas 11. Jadi kayak udah mulai kepikiran tentang masa depan juga. Kira-kira kelas 11 ngambil paket apa, nanti gimana, kayak gitu sih. Aku ambil paket data sih ya jujur. Oke. Berarti udah mulai kepikiran kayak kira-kira tuh masa depan akademisnya tuh kayak gimana gitu ya. Bener, kayak Kak. aduh nanti ulangan aku dapat berapa ya nilainya. Aduh aku belajar enggak ya gini gitu ya mungkin ya. Oke, baiklah. Kalau yang lain gimana tuh? Kepikiran apa semalam gitu ya sebelum tidur gitu. Hari Kamis malam berarti malam Jumat. Kepikiran apa kalian di semalam tadi? Siapa dulu? Ya boleh. boleh silakan. Jadi Siapapun. kalau aku malam Jumat kemarin kepikiran tuh karena besok ada ulangan bahasa Inggris. Besok Sabtu. Bukan, hari ini. Oke. Sama kayak ada tugas-tugas laporan yang belum selesai aku bikin gitu. Oke. Sip. Jawabannya hampir sama tentang akademis juga. Yang ketiga nggak boleh akademis. Enggak dong. Kan pikirannya kan beda-beda ya. Setiap orang kan beda-beda. Oke, silakan gimana nih Michelle? Kepikiran apa kemarin sebelum tidur? Aslinya saya juga sama kayak mereka. Kan kita hari ini ada ulangan Inggris. Oke. Nah, saya tuh kemarin juga selalu belajar Inggris dan saya takut kalau nanti ulangannya susah nggak ya. Tapi ya hari ini susah sih. Jujur susah. Izin gitu ya. Izin. Mohon maaf Bapak Ibu guru, boleh dong dimudahin dikit gitu. Setidaknya kalau salah dibenerin deh gitu.
Oke, sip. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, karena ini personal ya, pribadi, lepas pribadi. Nah, abis kalian overthinking tentang pelajaran, tentang ulangan gitu ya, sama tadi ada laporan yang belum dibikin gitu, efeknya apa sih ke tidur kalian gitu? Apakah kayak, aduh nggak bisa, kalau belum kelar aku nggak bisa tidur, atau mungkin kayak, alah udahlah terabas aja lah besok gitu, aman gitu. Semalam kalian ngapain dulu? Jadi overthinking nggak bisa tidur kah? Atau mungkin ngapain kah? Makan dulu mungkin gitu. Siapa tahu mengganjal dulu gitu ya. Gimana tuh kalau kalian efeknya dari overthinking kepikiran sebelum tidur kemarin? Kalau aku sendiri ya, Oke. biasanya kalau aku overthinking sebelum tidur, rasanya tuh kayak deg-degan gitu sebelum tidur, kayak Oke. hatinya tuh pokoknya nggak enak gitu deh Kak. Terus kayak jadi dulu pas aku SMP, ini sedikit fun fact aja sih. Oke. Aku tuh pernah ngobrol sama guru BK aku kan, karena aku tuh orangnya cukup overthinkingan gitu, apalagi kayak dengan nilai gitu. Oke. Nah, terus kayak setelah kita ngobrol-ngobrol, makin deep, ya aku juga cerita beberapa hal. Terus kayak guru BK aku tuh bilang ke aku, kayaknya kamu melankolis deh, Fril. Terus kayak setelah aku cek-cek, ya mungkin bisa jadi gitu. Dan biasanya kayak cara aku ngatasin overthinking itu sebelum tidur, biasanya kayak aku bawa dalam doa sih. Mungkin meskipun kayak masalahku atau kayak pokoknya hal-hal yang aku overthinkingin itu belum kayak terselesaikan atau kayak tersolve, aku biasanya kayak ngerasa lebih damai aja gitu. Ada Abuy guys. Anak buah Yesus. Enggak, kita semua anak Tuhan ya. Oke, berarti bawa dalam doa biar lebih lega gitu ya. Kalau Bener, Kak. Afril sendiri, kalau yang lain antara Michelle atau Karen dulu, silahkan. Siapa yang mau mengorbankan diri? Boleh nih. Kalian Oke. efeknya apa tuh? Efeknya itu saya kurang tidur. Oke. Dan kalau pas saya bangun nanti badannya pegel banget rasanya. Abis itu nanti terjadi brain fog. Kan brain fog tuh kan kayak kita otaknya tuh gak bisa fokus sama yang lain gitu. Pas pelajaran saya gak bisa fokus. Nah akhirnya ya saya ketinggalan banyak. Oke. Nah, berarti jadi berefek ke badan fisik juga ya, Iya. nggak cuma berefek ke pikiran aja berarti Iya. ya. Oke, sip. Berarti nggak tidur. Masih bisa tidur sih. Jam 4 pagi cuma tidurnya Waduh. gitu. Jam berapa tidurnya kamu sampai capek? Biasanya bisa jam 12 malam. Kalau ada ulangan atau tugas. Itu tuh jam 12 malam gak tidur, scrolling apa gimana tuh? Waduh. Biar bisa lega gitu, kayak aduh besok ulangan, aduh susah ya ulangannya, tapi kayak ya sudahlah, nanti pasti besok juga bisa gitu. Iya sih, saya malah scrolling TikTok. Waduh. Jujur. Interesting. Pelajaran apa tadi? Pelajaran apa yang ulangan? Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Oke. Inggris. Bapak atau ibu guru bahasa Inggris, tolong ya dicatat anak ini. Oke, kalau Karen sendiri efeknya apa sih setelah mikirin hal-hal itu semalam? Kalau mikirin hal-hal itu semalam tuh ya paling besok gimana ya, tapi ujung-ujungnya juga pasti sempat istirahat gitu. Oke. Soalnya kalau Sip. kepikiran terus ya berat gitu. Oh ya, mohon maaf, klarifikasi dulu sebelum nanti ada apa-apa. Itu tuh maksudnya pelajaran ya? Maksudnya kepikiran overthinking pelajaran, bukan itu gitu. Bagi yang mendengarkan, mohon maaf. Oke, sip. Berarti tadi ngapain, sorry? Ya dibawa santai dulu aja, Oh, tapi dibawa pasti santai. besok kedebak-kedebuk. Pas lagi bangun pagi tuh kayak, wah ulangan. Kayak udah kepikiran, waduh nanti bisa nggak ya? Alah pasti bisa gitu. Terus habis itu nanti pas lagi nilainya udah dibagi, nggak tahu. Tetap berusaha tersenyum ya. Iya. Yang penting lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Bener, Oke, Kak. sip. Karena ini pengalamannya teman-teman sendiri gitu ya, baru dialami semalam gitu ya, gara-gara hari ini ulangan. Dan menurut kalian sendiri pribadi ya, overthinking tuh negatif nggak sih? Selalu negatif apa enggak gitu menurut kalian? Kayak, ngapain sih kak overthinking tuh sebenarnya kayak menurutku tuh negatif gitu, kayak nggak baik buat aku gitu kak, kayak aku tuh mikirin hal yang sebenarnya nggak perlu aku khawatirin, misalkan seperti itu. Atau kayak enggak sih kak, enggak negatif juga gitu, nggak apa-apa kan kita pemikir, thinker gitu. Oke, kalau menurut teman-teman sendiri gimana tuh, overthinking tuh negatif nggak sih?
Oke, kalau menurut aku sendiri ya, dari kata overthinking itu kan over and thinking. Oke. Jadi dari kata over sendiri itu kan artinya sudah berlebihan. Jadi kalau menurut aku sendiri tuh overthinking adalah suatu hal yang berlebihan dan negatif. Karena mungkin apa ya, contoh mudahnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau misalkan kita konsumsi makanan berlebihan kan juga nggak baik ya. Misalkan kita konsumsi jeroan berlebihan, itu kan juga berdampak buruk ke kesehatan kita. Nah, apalagi overthinking ini bakal bisa kayak mempengaruhi kayak psikologis kita gitu. Tapi sebenarnya maupun aku bilang negatif di awal, tapi kalau misalkan kita pikirinnya yang baik-baik gitu, misalkan kita terus-menerus kepikiran hal-hal yang baik, menurut aku itu ranahnya malah menjadi sebuah manifestasi, bukan overthinking. Karena aku percaya dengan kayak adanya energi-energi di dunia ini, kalau misalkan kita pikirin yang positif, kita tuh bisa nge-attract hal-hal yang kita inginin gitu. Oke, sip. Advice dari Avril malam hari ini. Quotes of the day. Quotes of the day, paham gitu ya. Oke, sip. Kalau yang lain sendiri gimana tuh? Mikir overthinking itu negatif apa enggak sih gitu? Boleh, siapa dulu? Mau Karen dulu atau Michelle dulu? Jadi kalau menurut aku sendiri, overthinking itu kayak konsentrasinya lebih ke negatif gitu, karena kita terus menerus kepikiran santai soal sesuatu yang kayak gak kelar-kelar di otak kita, terus ganjil gitu. Jadi kita jadi lebih nggak fokus, terus tidurnya jadi nggak teratur gitu. Oke, sip. Tidurnya juga keganggu, kitanya juga capek pada akhirnya pas lagi bangun gitu, gedebak-gedebuk ya, jadi buru-buru gitu ya. Oke, sip. Kalau menurut Michelle sendiri, overthinking tuh negatif nggak sih? Apa enggak? Kalau menurut saya nggak selalu sih. Kan overthinking kan tuh ada dua. Yang satu tuh positifnya. Yang positifnya tuh kayak kita tuh mikirnya yang positif, kayak seperti wah ini kalau rapatnya berjalan lancar, wah ini bagus dong. Nah, kalau misalnya ada kayak kita dikasih pertanyaan yang sulit banget, harusnya itu kita jangan kayak muter-muter gitu otaknya, kayak pikirnya jangan muter-muter. Nah, kita itu harus mencari solusinya. Tapi kalau yang negatifnya, kalau kita dikasih pertanyaan, nah kita gak tahu jawabannya, kita malah tambah panik, tambah cemas, ya akhirnya gak dapet jawabannya malahan. Oke, sip. Jawabannya mungkin sesuai sama pengalaman sendiri kayaknya ya, kayak aduh kak gitu. Kadang hidup tuh banyak aduhnya teman-teman. Iya, bener. Walaupun di sisi lain juga banyak wownya gitu. Oke, sip. Nah, menurut kalian sendiri gitu ya, bedanya mikir sehat sama overthinking tuh apa sih gitu ya, kalau boleh tahu gitu. Antara kayak misalkan overthinking tuh kayak gini kak, kalau misalnya cuma mikir normal atau mikir sehat tuh kayak gini. Mungkin teman-teman mau maparin juga gitu sesuai sama pengalaman, boleh banget. Jadi kalau overthinking tuh menurut aku bedanya sama yang pikiran sehat itu, kalau overthinking tuh kita bisa terus-menerus memikirkan hal-hal yang mengganjal gitu di pikiran kita. Tapi kalau misalnya pikiran sehat ya mikirin hal-hal yang sehat, jadi kayak konsentrasinya lebih ke positif gitu. Oke, sip. Oke, kalau yang lain? Kalau menurut aku ya, kalau misalkan overthinking itu menurut aku bukan kita yang ngendaliin emosi kita, tapi emosi yang mengendalikan diri kita. Karena dengan kayak pikiran kita yang berlebihan, terusnya kita juga nggak ada batasan, kita kan jadinya kayak dikuasai oleh kayak rasa takut, pokoknya kita gelisah gitu. Mungkin misalnya kalau dari aku ya, contohnya lagi-lagi tentang pelajaran gitu. Jujur ya, kayak pas SMA ini aku kan juga kayak masih beradaptasi kan di awal, kayak nilaiku tuh banyak banget yang turun, terus kayak jadinya aku cukup overthinking gitu. Nah dengan overthinking itu aku tuh kayak merasa jadinya terpressure, karena aku juga nggak ada batasan dalam berpikir gitu. Bukannya aku nyari solusi, bukannya kayak aku refleksi diri harus apa, tapi yang ada malah kayak aku tuh mikir aduh ini gimana tanpa adanya solusi. Tapi kalau misalkan mikir sehat itu tuh kita ada batasan. Dan juga kalau misalkan kita kepikiran
mungkin kita ada masalah, tapi kita mikirnya kayak sehat gitu, kita masih ada batasan. Kita tahu solusinya apa, kita tahu batasan kita apa, kita tahu apa yang kita kendalikan. Kalau dari aku sih gitu. Oke, sip. Berarti kalau misalnya mikir sehat itu kita yang mengendalikan emosi, kalau misalnya overthinking, emosi yang mengendalikan kita. Menurut Avril seperti itu. Iya, menurut aku. Oke, kalau menurut Michelle sendiri, kita lihat opininya. Aku tidak menyudutkan, hanya memojokkan saja. Let's go, Michelle. Oke, jawaban saya silakan. tuh mirip kayak mereka. Jadi tuh kalau overthinking kan Copy itu kayak paste. kita pasti artinya itu pikirannya itu lebih banget kayak melebih-lebihkan. Seperti kata Avril, katanya itu overthinking kan itu lewat perasaan kita kan. Benar banget. Nah, kan saya tuh misalnya kayak bisa overthinking tentang teman-teman. Nah, saya tuh takut kayak biasanya kalau saya ngomong salah ke teman atau tidak sengaja buat mereka kecewa dan saya tidak sadar kalau saya buat mereka kecewa. Oh iya. Nah, pasti pas malamnya tuh saya selalu overthinking, waduh nih kalau teman-teman saya ngejauhin saya gimana ya. Duh, Padahal temannya dia kayak di rumah, apa sih? Enggak, aku nggak kepikiran gitu. so asik gitu. Jujur Michelle tuh baik banget. Bahkan aku kayaknya nggak pernah kepikiran gitu deh. Oke. Tapi kayaknya tuh ada gitu, setiap orang kayak pernah kayak gitu kayak, aduh tadi aku salah nggak ya bertingkah gitu ya, salah berperilaku nggak sih gitu ya, mungkin gitu kali. Bener sih. Oke, lanjut. Nah, kalau yang pikir sehat itu ya saya harus lihat sisi positifnya, kayak untung saya bisa dapet teman yang baik dan banyak seperti mereka. Mereka selalu di sisi saya walaupun saya kesulitan atau hal lain gitu. Oke. Dan akhirnya saya merasa segar gitu, fresh rasanya. Refreshing ya, Syah. Refreshing. Oke, sip. Gini. Ini di luar sedikit dari skripnya ya, teman-teman. Mohon maaf kalau mudah Gracia gitu ya. Gini. Kalau misalnya overthinking gitu ya, biasanya tuh bisa memunculkan juga yang namanya rasa anxiety dalam diri kita. Benar. Kadang-kadang tuh kayak kita jadi takut untuk berbuat satu hal atau mungkin kayak untuk bertindak aja tuh kayaknya untuk milih A atau B tuh kayaknya kita takut salah dua-duanya gitu kayak aduh takut gagal, aku nggak bisa. Kadang-kadang seperti itu gitu. Apakah teman-teman juga pernah? Aku sih pernah ya. Pernah. Kayak mau di SMP SMA gitu pernah. Oke. Michelle? Pernah. Oke, sip. Nah, apa ya? Kalau misalnya udah merasa anxiety attack gitu ya. Kalau misalnya anxiety attack. Nah, kalau misalnya menurut Gen Z itu kan anxiety attack itu bisa aja kapan aja terjadi gitu ya. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana solusi kalian untuk menurunkan serangan anxiety tersebut, teman-teman? Kalau menurut aku, mungkin kayak anxiety pada masing-masing orang tuh bisa berbeda gitu faktor penyebabnya. Kalau dari aku sendiri, mungkin anxiety aku tuh bisa muncul karena kayak pikiran aku sendiri yang berpikir bahwa orang lain bakal mikir yang jelek-jelek nggak ya tentang aku. Terus kayak tadi kira-kira tingkah aku tuh aneh nggak ya depan orang. Nah, aku tuh pernah berada kayak di suatu situasi gitu, dimana aku tuh bener-bener kayak rasanya benar-benar kepikiran terus kayak tentang point of view orang-orang, padahal sebenarnya belum tentu mereka pikirin apa yang kita pikirin gitu kan. Benar. Apa ya contohnya, mungkin pas aku presentasi gitu, kadang-kadang pas presentasi tuh aku kayak suka gimmick gitu, kadang suka kayak pokoknya ngelakuin. Kenapa senyum? Kenapa Michelle senyum kayak pokoknya kayak aku tuh suka kayak mencoba kayak menarik atensi teman-teman dengan kayak pokoknya berbagai cara yang interaktif gitu. Tapi apa ya, jujur mungkin ini faktor MBTI aku juga. Aku tuh INFJ atau ISFJ gitu. Sebenarnya kayak aku tuh mungkin extrovert karena keadaan gitu. Kalau presentasi yang menarik orang-orang itu kan kita harus kayak extrovert sesaat dulu kan. Bener. Jadi dengan kayak sifat yang sebenarnya nggak gitu sesuai sama aku tuh bikin aku takut. Aku tuh kayak tiap kali selesai presentasi, tiap kali pulang sekolah selalu mikir kayak, aduh tadi kok aneh banget gitu, kayak tadi ngapain ya, kok tadi kayak teriak-teriak gitu. Terus kayak pokoknya di pikiranku tuh mikirin kayak teman-teman pokoknya bakal mikir apa gitu tentang aku. Nah, cara aku mengatasi itu tuh pokoknya lagi dan lagi ya bawa dalam doa. Pokoknya aku tuh selalu bisa menemukan kayak kedamaian itu tuh kayak dalam doa gitu. Oke, sekarang kalau misalnya dari Karen sendiri gimana nih?
ceritanya kalau misalnya cara untuk mengatasi anxiety attack gitu. Apakah ini aku nunjuk kamu kayak gini juga tiba-tiba anxiety kayak, hah kenapa aku kak gitu? Oke, gimana tuh kalau dari Karen sendiri solusinya? Kalau dari sudut pandang aku buat ngatasi kayak anxiety attack tuh, aku kayak berusaha untuk ngurangi pikiran yang negatif-negatif gitu. Aku juga pernah aku ngerasain kayak misalnya takut salah ngomong ke temen atau gimana gitu. Aku juga pernah takut tingkah aku kayak aneh nggak ya buat mereka, bikin mereka risih nggak ya gitu. Aku juga sering kepikiran gitu. Oke, berarti kayak kadang memang dari pikiran semuanya gitu ya. Kadang dari overthinking, tiba-tiba kayak kita takut sendiri gitu kayak. Padahal orang lain juga nggak ada yang mikir sedalam itu juga gitu. Tapi kayak kita kepikiran sendiri gitu. Oke, kalau Michelle sendiri pengalamannya gimana tuh? Solusinya untuk menyelesaikan anxiety itu gimana sih? Kalau saya tuh biasanya kalau pas kena anxiety gitu, saya malah kayak gerak-gerakin tangan biar merasa lega gitu, atau enggak memikirkan lagu atau nyanyi sendiri. By the way, menggerak-gerakan tangan, menggerak-gerakan tubuh. Dari tadi tuh aku menggerak-gerakan tubuh di sini. Kayak kakiku goyang-goyang dari tadi teman-teman, tapi tidak kelihatan. Terus tanganku di sini juga. tenang. Aku juga duain gitu ya. Oke, sip. Berarti teman-teman punya caranya tersendiri untuk kayak redeem yourself ketika lagi anxiety attack gitu ya. Betul. Terus habis itu juga kayak self control bisa dibilang ya. Iya, benar. Siap. Nah, kalau teman-teman sendiri kita balik lagi ke tema ya, overthinking sebelum tidur gitu. Nah, kalau teman-teman tadi kan cerita ketika lagi overthinking kalian tuh susah tidur, terus habis itu ada juga yang kayak nggak apa-apa sih, it's okay, aku tidur aja, tapi besok paginya aku ya udah keburu-buru gitu, gedebuk gitu, atau mungkin kayak gimana. Nah, kalau menurut kalian sendiri gitu, ada orang lain yang akan seperti itu gitu ya, si A gitu akan mengalami hal yang sama kayak teman-teman semalam gitu. Nah, kalian bakal saranin apa ke si A itu? Oke, kalau menurut aku mungkin tergantung orangnya gitu. Kan orang-orang bisa beda gitu kan, apa yang mereka sukai, terus cara apa yang bisa bikin mereka kayak relief dari stresnya gitu. Mungkin kalau aku sendiri ya, dari kayak cara pandang aku yang pertama bakal saranin mereka untuk dengerin musik gitu, karena dengan dengerin musik kan kita bisa jadi lebih rileks, terus kayak stres kita berkurang. Terus ya yang kedua tentunya berdoa, pokoknya serahin semuanya ke Tuhan, dan pokoknya jangan ragu gitu. Dan mungkin ketiga ya, buat kayak ngehibur mereka, kita sebagai temen mungkin kayak bisa kirim reels atau pokoknya video TikTok yang lucu-lucu kayak gitu. Kayaknya relate gitu kayak gitu. Udah ketawa relate. Oke, berarti tadi ada 3 cara kalau dari 3 saran gitu ya kalau dari Avril. Kalau yang lain mau nyaranin apa sih ke orang yang lagi anxiety attack atau lagi overthinking ini? Kalau saya sih seperti tadi, saya gerak-gerakin tubuh sih. Saya menyarankan kayak biar lega, lalu ya memikirkan hal-hal yang positif lagi. Kayak sisi positifnya, jangan memikirkan kayak waduh nanti saya salah ngomong, atau kayak salah gerakan, tiba-tiba ketawa sendiri. Intrusivitasnya kuat berarti ya, kayak gitu. Tiba-tiba lagi kayak ketawa aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya habis itu kayak kayak mikirkan lagu favorit kita sendiri, biar merasa nyaman, nggak cemas. Benar. Oke, kalau dari Karen sendiri mau nyaranin apa sih ke si A ini? Kalau aku punya teman kayak si A yang punya masalah sama anxiety-nya gitu, aku bakal nyaranin dia buat jangan terlalu kepikiran sama masalah dia. Belum tentu orang lain berpikiran hal yang dia pikirkan tentang temennya atau orang lain tersebut. Aku juga bakal nyaranin si A untuk kayak udah relax aja, cari kayak hobi kamu yang bisa ngelepas si anxiety itu. Misalnya kalau dia hobi kayak main padel mungkin atau bola basket itu boleh kan, bisa bikin rasa cemasnya ketika kayak hilang gitu. Oke, berarti kalau misalnya dia anxiety attack-nya pas lagi sebelum pelajaran, kamu suruh udah sana main padel dulu gitu. Juga sih.
Padelnya dalam Diusir kelas yang- ya, kayak. Padahal dalam kelas Boleh, gitu, boleh, boleh, pakai boleh. buku gitu ya, sama kertas sih Siap, bulat-bulat siap, gitu ya. Tapi oke sih gitu ya. Tapi kan itu universal ya, nggak selalu di sekolah ya. Jadi kayak udah sana main padel dulu gitu kan, kayak habisnya di matematika gitu. Tolong gitu. Masa gue main padel dulu gitu, mikir gitu. Oke, nggak apa-apa, oke gitu. Oke, sekarang kita sudah setengah perjalanan teman-teman di Oke. talk show ini, di Talk and Trend. Aku mau bikin tawaran buat teman-teman. Aku mau mengajukan penawaran gitu Apa ya. tuh? Apa itu? Apa ya? Mencurigakan. Mencurigakan? Enggak sih, nggak mencurigakan juga sih jujur. Jujur janggal. Jujur janggal gitu. Janggal. Sekarang teman-teman mau break dulu atau mau main games dulu? Apa ya guys? Pilih. Gimana ya? Apa ya? Mau break dulu atau mau main games dulu nih? Main games gak sih? Main games Boleh, nggak boleh, sih? boleh. Games sih. Boleh. Oke, sip. Tapi sebelum main games, ada satu hal yang aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman gitu ya, sebelum rulesnya dan juga nanti how to play. Di program Talk and Trend ini ada satu jargon yang selalu kita suarakan setiap minggunya gitu. Jargonnya adalah, nggak ada juga sih, nggak ada namanya juga sih. Oke, jadi nanti akan ada satu orang yang akan memimpin dan ngomong Talk and Trend. Nah, nanti yang lain akan membalas dengan ada yang udah tahu, ya? ada yang udah tahu. Oke, akan membalas dengan huhu gitu ya. Gitu. Salah slay ya guys. Iya, kalau misalnya nggak bisa bunyi, nggak apa-apa sih gitu. Ya kayak gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitulah gitu ya. Kita coba ya. Boleh. Oke, Talk and Trend. Nah, ada juga nada yang lain teman-teman. Ada nada yang kecil gitu ya, kayak agak bisik-bisik gitu ya, deket ke arah mic. Nanti kayak gini, Talk and Trend. Terus habis itu yang lain akan membalas dengan gitu ya, kayak dicubit-cubit gitu ya gitu. Nah, terus yang terakhir yang ketiga adalah yang agak teriak gitu ya ngomongnya, jadi kayak Talk and Trend. Terus habis itu yang lain akan membalas dengan gitu ya. Pokoknya terus tangannya di atas pokoknya. Siap. Bisa? Bisa. Kita sholat Tifa pasti bisa. Yes. Sholat Tifa pasti bisa. Mau pecah suara juga boleh. Yes. Oke, bagi tugas mau yang nada pelan, normal sama tinggi boleh, silahkan. Mau siapa? Aku yang pelan aja deh. Oh, aku yang pelan aja. Kira yang teriak. Keren aja yang teriak. Ayo. Boleh, Oh, boleh. boleh. Oke, siap. Berarti Avril pelan, normal, Michelle, terus itu Kiran teriak ya. Kalau nggak teriak, kita keluarkan dari ruangan. Waduh. Enggak. Semua yang kayak Karena nanti. harus teriak. Pokoknya hari ini Kiran harus teriak ya. Oke, sip. Silakan teman-teman. Talk and Trend. Oke, tahan dulu. Oke, lanjut yang lain. Oke. Talk and Trend. Oke, satu lagi. Silakan. Talk and Trend. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, sekarang waktunya kita untuk main games. Nama gamesnya adalah Apa ya? Pikiran Malam Ini. Bikin malam ini. Overthinking apalagi kita malam hari ini gitu ya. Nanti gamesnya itu gampang teman-teman. Aku akan membacakan satu kalimat, tapi belum selesai kalimatnya. Jadi teman-teman harus melengkapi kalimat tersebut dengan jawabannya teman-teman yang spontan uhuy dan sesuai sama intrusive thoughts. Jadi kayak kelewat apa, terlintas apa, langsung aja jawab gitu. Salah apa bener nggak ada di sini, semuanya abu-abu gitu ya. Berarti kayak asbun gitu ya. Asbun aja nggak apa-apa, is okay. Nanti kayak kita gitu, tinggal gitu aja sih gitu. Yang unik-unik gitu. Yang unik-unik boleh banget nggak apa-apa. Oke, jadi gamesnya kayak gitu, mau nyoba dulu atau mau langsung main? Langsung aja gak sih guys? Langsung aja gitu. Boleh. Oke, siap. Sebelum main kita bikin urutan dulu. Home Pimpa boleh? Home Pimpa alayum gambreng. Lagi. Oke, Michelle. Oke, Michelle. Karena Michelle beda sendiri, aku mau kasih privilege, boleh milih kanan atau kiri? Kiri. Kiri.
Ke kanan atau ke kiri Kanan. maksudnya? Kalau ke kanan nanti langsung muternya ke sana gitu. Ke kiri, berarti ke Kiri. Avril, Avril. Karen, terus kita muter lagi gitu ya. Pokoknya begitu ya. Oke. Michelle, pertanyaan pertama, kalimat pertama. Kalau malam datang, aku kepikiran tentang Joget. hal kecil yang tiba-tiba jadi besar dalam pikiranku adalah Piano. piano. Oke. Aku paling susah berhenti mikir soal Crush. Oke. Hal yang paling sering muncul dalam pikiranku sebelum tidur adalah Tidur. kayak dia mikirin kayak, aduh, kapan ya aku bisa tiba-tiba tidur dan hilang Iya dari sih. dunia ini gitu ya. Bener sih gitu ya. Oke. Aku merasa gelisah kalau sebelum tidur kepikiran Apel. apel apa nih? Apel yang apa nih? Apel atau apel? Apelnya itu oke sih. Yang itu juga oke sih Boleh. gitu ya. Apalagi yang 17-nya. Yang Wih, pro boleh. gitu. Pro Max. Oke, yang bikin aku sering overthinking sebenarnya adalah Teman. Oke. Aduh. Temennya memberikan pikiran-pikiran yang tidak gitu ya, biar dia overthinking gitu. Aku jadi sulit tidur kalau memikirkan Pelajaran. iya lagi. Hal yang sebenarnya sederhana tapi sering kupikirkan terlalu jauh adalah Harpa. Boria gitu ya. Kayak Daud. Iya lagi gitu ya. Oke, sip. Aku merasa lebih tenang sebelum tidur kalau Kucing. mikirin tentang kucing berarti ya. Iya sih, bener. Apalagi kalau misalnya dia udah mendengkur gitu ya. Oke, kalau bisa mematikan satu pikiran malam ini, hal itu tentang Lampu. iya sih, Kan mati lampu. kan mematikan pikiran ya, bukan mematikan lampu. Seperti mati lampu gitu. Wah, nastar. Lampu. Nastar, Nasar. Oke. Aku kadang takut sebelum tidur kalau memikirkan. Musik. Jujur kayaknya curiga dia tuh les musik di luar. Iya nggak? Iya. Kebetulan tadi Iya. habis les, jadi mungkin pikirnya Wah. musik Oh, gitu. iya sih. Kayak minggu depan harus udah ganti bab gitu ya. Oke. Hal yang sering aku sesali sebelum tidur adalah Makanan. aku sering memutar ulang kejadian hari ini, terutama saat Fisika. Wow. tolong pelajaran itu Jujur. jangan disebut. Oke. Aku berharap sebelum tidur aku bisa berhenti memikirkan Dunia. Armageddon. Armageddon nih. Kalau pikiranku mulai terlalu ramai, biasanya aku akan Tidur. ya sih. Nggak salah, nggak salah. Pertanyaan udah habis gitu ya. Ya, udah Tapi satu aja deh, satu. Kalau aku overthinking malam ini siapapun boleh jawab gitu, sesuai semua aja dijawab, semua aja Oke. jawab. Kalau malam ini aku overthinking, aku akan Doa. Oke, lanjut yang lain. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Abui. Kalau malam ini aku overthinking, aku akan Mendengarkan khotbah. Kenapa sih? Paket lengkap. Paket lengkap ya. Abis ini aku tambahin worship gitu ya. Worship Yes. night. Menyembah. Yeay. Tolong dong abis ini siapapun yang mau, gereja manapun yang mau nge-WL-in kita yang mau jadiin kita WL gitu. Oke, sip. Thank you banget teman-teman. Itu gamesnya gitu. Udah selesai, nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Kita bakal break dulu daripada nanti mulut kita berbusa gitu ya. Mendingan kita break dulu, kita istirahat, bisa minum, bisa bernafas dulu ya. Dan untuk kalian kaula muda Gracia yang malam hari ini mau ikut gabung untuk tanya-tanya teman-teman kita yang ada di studio, boleh banget gabung di WhatsApp 0817-222-959 atau 205-300. Sekarang kita break dulu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ngobrol bareng sama teman-teman dari SMAK Penabur Cirebon gitu ya. Kita bakal tetap ngobrolin tentang overthinking sebelum tidur. Tadi sih udah lumayan banyak yang kita bahas gitu ya. Nah, sebelum terakhir gitu ya teman-teman tuh punya nggak sih ritual sebelum tidur gitu ya, kayak ya nggak negatif sih ritual tuh, kayak maksudnya pasti bakal ngelakuin ini dulu sebelum tidur gitu, atau mungkin kayak sering melakukan ini sebelum tidur gitu. Punya nggak sih kayak gitu teman-teman, kayak misalkan entah berdoa atau mungkin kayak
mandi air hangat dulu apa ya, atau mungkin cuci muka dulu apa ya gitu. Misalkan teman-teman punya nggak sih ritual sebelum tidur biar nggak overthinking? Kalau aku ritual sebelum tidurnya tuh kayak kita cuci muka dulu, bersih muka, habis tuh pakai skincare karena Oh iya kita betul sih. buat Oke. merawat kulit juga. Sama sebelum tidur jangan lupa untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan biar kita dijaga gitu dalam mimpi kita. Oke, sip. Jawabannya disabet semua gitu ya. Tadi yang disebutin Paket lengkap, paket lengkap. paket lengkap. Oke, kalau yang lain. Nah aku juga tentunya ngelakuin itu, tapi Oke. mungkin 3 yang berbeda gitu Oke, ya. boleh. Kalau misalkan lagi banyak tugas ya berarti ngerjain PR, ngerjain tugas. Terus karena aku juga pemain musik, biasanya ya aku kadang gabut latihan kayak biola. Oke. Terus mungkin apa ya, ritual yang bisa dibilang kayak menyenangkan ya. Ritualnya banyak yang tidak menyenangkan berarti ya. Mungkin kayak kalau nggak baca buku, scrolling IG gitu. Relate duain ya. Oke, sip. Kalau Michelle sendiri ritual sebelum tidurnya apa nih Michelle? Kalau saya sih scroll TikTok udah pasti. Nah, kalau nggak scroll TikTok pasti makan. Oh, Makan malam oke. biar malamnya nggak keroncongan gitu perutnya. Walaupun jam 6 udah makan, nggak apa-apa. Tidur Nggak jam 9 tetap makan lagi. tetap makan karena saya emang orangnya suka makan. Sip. Tos jauh. Pak gitu. Sip, lanjut. Apalagi ritualnya? Ya seperti biasa mendengarkan lagu yang apa ya, instrumental gitu, biar kayak otak kita itu merasa lebih nyaman, dan apa ya, otak kita itu kayak mengirim signal kalau kayak kita itu udah siap mau tidur. Iya. Jujur mirip kayak temanku ya, harus dengar ASMR dulu baru bisa tidur. bener. Kayak dia download sampai ada audio ASMR tuh ada 5. Kayak dia pilih, hari ini aku mau yang mana ya. Terus bisa kayak dia pasang itu sampai tidur. Kayak bener-bener, Hah maksud gitu. Jujur unik. Tapi satisfying. Iya sih, tapi kayak yang bener aja kamu tidur kayak ada suara kretek gitu kayak hah? Yang bener aja loh gitu. Tapi nggak apa-apa, oke kan punya ritual masing-masing ya. Oke, sip. Nah terakhir gitu ya, sebelum kita closing nih teman-teman, aku mau minta teman-teman kasih kata-kata motivasi. Kata-kata hari ini deh, boleh ya. Kata-kata hari ini. Satu gitu ya, masing-masing satu. Kalau mau 2 boleh, kalau mau 3 boleh. Tapi 10 juga boleh ya, 10 juga 10 boleh, tapi juga kita boleh. rekam aja ya. Nanti kita nggak usah on air. Boleh, nanti mungkin satu gantian untuk memotivasi teman-teman yang ada di rumah Kaula Muda Gracia untuk tidak overthinking, apalagi sebelum tidur gitu ya. Boleh dong motivasinya nih. Siapa dulu? Boleh. Oke, dari aku ya. Oke. Dari anak tengah nih. anak Oke. tengah. Kata-kata hari ininya Kak Afril. Oke, pokoknya kalau kita overthinking jangan sampai kita tuh udah berada di mana kita tuh dikuasai oleh emosi kita. Tapi kita juga harus menguasai diri kita supaya kita bisa mengendalikan emosi kita. Biar kita tuh kayak pikirannya nggak muter-muter, biar kita kayak nggak stres, terus juga pokoknya supaya pikiran kita sehat. Terus jangan lupa juga serahin semuanya ke Tuhan, karena kita mau cari entertainment apapun, pokoknya kayak cara yang bisa menghibur kita kalau bukan dari Tuhan itu tuh kayak nggak bakal bekerja sih menurut aku. Oke. 1, 2, 3. Paham. Baru ingat gitu. Oke, sip, silakan motivasi yang kedua. Siapa dulu? Silakan. Jadi overthinking tuh sering datang di saat malam hari gitu kan. Tapi tidak semua hal harus kita pikirkan secara sekaligus gitu, langsung semuanya kita pikirin. Secara logika. Tapi kadang kita tuh butuh jawabannya bukan sekarang. Tapi kayak kita harus istirahat, tenangin pikiran, terus tarik napas dan percaya besok tuh kita selalu dapat kesempatan yang baru dari Tuhan. Kesempatan untuk dapat tanggung jawab yang lebih besar ya. Gitu. Oke. 1, 2, 3. Paham. Oke, sip. Yang terakhir, kata-kata hari ininya Kak Michelle. Cici Michelle. Kita itu jangan overthinking. Nah, jangan pikiran kita itu semuanya tentang cowok-cowok atau pacar kita. Ada yang tersinggung ya di ujung ya. Karena itu bisa membuat stres kok, kayak tentang relationship yang sangat-sangat bad Tragis. banget, kayak cowoknya misalnya red flag atau ceweknya red flag. Aduh, itu kan pasti buat orang stres kan.
Nah, makanya kita jangan overthinking atau tentang hal lain-lain yang sangat negatif untuk pikiran kita. Kita harus memikirkan hal-hal yang positif, seperti kayak, wah ini kita dapat nilai bagus nih. Wah masa depan kita pasti cerah banget ini. Amin, seperti amin. cahaya ilahi. Wih. Biasanya tuh udah ngomong kayak gitu, udah kayak overthinking yang positif kayak, wah pasti nilaiku bagus nih. Tapi terus kayak apa masa depanku cerah banget nih. Cerah Tapi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, is oke. Yang penting memotivasi diri sendiri terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi motivasi hari ini gitu ya, kata-kata hari ini. Oh ya 1, 2, 3 paham. Sorry ya, maaf lupa. Udah dipahamin semua kan ya? Ada. Oke, sip. Oke, yang terpenting motivasi yang teman-teman barusan keluarin gitu ya, itu yang terpenting adalah dibalikin dulu ke diri sendiri. Motivasi aja dulu diri sendiri, biar kita sendiri nggak overthinking, biar kita sendiri nggak keganggu sama pikiran kita sendiri, biar kita sendiri juga nggak jadi takut untuk mengambil tindakan apa-apa gitu ya teman-teman. Oke, nggak kerasa udah 53 menit kita ngoceh-ngoceh gitu ya. Oh my god. Enggak sih gitu ya. Nggak kerasa. Dan terima kasih banget teman-teman untuk ngobrol bareng sama Bram di malam hari ini tentang overthinking sebelum tidur. Walaupun nanti malam sebelum tidur pasti ada overthinking satu hal, tapi tenang aja, yang terpenting kita sudah bisa memotivasi diri sendiri ya malam hari ini. Dan untuk kaula muda Gracia juga yang ada di rumah, thank you banget udah mau dengerin kita ngobrol cuap-cuap dari tadi gitu ya di program Talk and Trend. Dan kita akan kembali lagi juga di minggu depan, hari Jumat juga, mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam, hanya di 95,9 Radio Suara Gracia FM. Dan di malam hari ini kita harus pamit undur diri, ngobrol nanti kita off air aja nggak apa-apa gitu ya. Thank you banget teman-teman dari Semak Penabur Cirebon yang mau nemenin Bram ngobrol. Oke, sip. Pada akhirnya saya Bram dan juga teman-teman dari Semak Penabur Cirebon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Shalom.